sah pasangan kita, maka jadi haram. Tinggalkan. Lebih baik nggak chattingan, lebih baik nggak buka medsos, lebih baik nggak WA. Saran nanti kemarin kita bahas. Waalaikumsalam. Ini duduknya sudah nyaman? Kalau belum nyaman sudah. Ini masih kosong ini. Saya sengaja di sini Ustaz soalnya ini. Iya. Kita selonjoran hadap. Iya. Maklum. Karena sudah senior. Sudah senior Ustaz. Iya, senior. Ya dibuat nyaman aja. Karena ngaji itu kan perjalanan seumur hidup. Ya, kita dimanapun kita ngaji, kita belajar, saya juga sama, masih tetap terus belajar karena agama ini gak ada habis-habisnya, ilmu agama lagi terus berkembang. Tadi kemarin saya mencontohkan tentang dalam hal larangan tidak ada istilah rukhsah, tapi ada istilah darurat. Ada istilah darurat. Mentok-mentoknya kalau misalkan nggak bisa, ada istilah darurat. Istilah darurat. Tapi darurat ini nggak salah-salah. Kenapa kamu makan babi? Darurat. Padahal makanan masih banyak. Cilok masih ada, nggak bisa. Ya. Standarnya itu pertama untuk menjaga agama. Menjaga agama. Menjaga jiwa, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, din, nafs, satu lagi jaga harta, din, nafs, akal, nasl, dan dari sini bisa diambil patokan darurat itu ketika misalkan bisa membinasakan atau merusak harta kita atau membahayakan jiwa kita, ya. Kayak misalkan kondisi kayak di Sumatera ini, ya, itu kan pada dasarnya menjarah nggak boleh, ngambil makanan tidak boleh. Tapi ketika tidak ada makanan lagi, maka dibolehkan untuk hifzun nafs, menjaga darurat boleh, tapi ada aturannya. Dibolehkan sesuai sebatas menutupi rasa lapar. Berarti ngambilnya apa? Makanan. Iya, secukupnya. Makanan yang diambil. Minimum misalkan yang diambil pakaian segala macam nggak masuk gitu. Jadi ngambil makanan. Begitu pula kalau misalkan adanya cuma babi, ya makan babi itu. Tapi makannya gitu. Jangan nambah lagi sampai darurat ya Ustaz. Darurat. Itu darurat. Satu piring matung, dua piring matung jangan. Jiwa. Ya itu mah. Begitu pula misalkan dalam hal ini yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kan kita nggak boleh yang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah, dan nggak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh, nggak boleh itu, nggak boleh. Ini haram. Ini kamu wajib, nggak boleh, mana dasarnya? Ya Pak, kemarin mempertanyakan ibu sekalian, apakah hijrah itu wajib? Pindah rumah? Jawabannya tidak wajib. Hijrah wajib nggak? Nggak wajib. Nggak boleh kita mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Namun hijrah bisa jadi wajib dalam rangka menjaga agama, sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang Muslim di Mekah itu nggak bisa sholat, nggak nyaman gitu ibadah itu, ditakut-takuti oleh orang kafir Quraisy, diancam, mau dibunuh segala macam. Akhirnya pada saat itu turun perintahnya dari Allah lewat Rasulnya untuk hijrah. Maka hijrah pada saat itu yang sebetulnya nggak wajib menjadi wajib untuk orang-orang pada saat itu. Maka orang yang tidak mau hijrah pada saat itu dengan berbagai alasan yang tidak bisa diterima, apa hukumannya? Ulaika jazaohum jahannam, masuk neraka jahanam. Bayangin tuh, disuruh hijrah nggak mau hijrah karena banyak alasan. Alasannya apa? Di sini saya masih ada keluarga, harta saya bagaimana, saudara saya bagaimana, segala macam. Dan dia mampu untuk berangkat. Hukumannya jahanam. Kecuali orang-orang yang memang ada di Al-Quran, orang-orang yang tidak mampu. Surat apa itu, Bu? Ulaika jazaohum jahannam. Innal ladzina tawaffathul malaikatu. Surat Fima kuntum. Surat ini 4 An-Nisa ayat 97. Boleh dibaca.
Surat 4 ayat 97. Boleh dibaca surat 4. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya, mereka malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu kamu dapat berhijrah di sana? Maka tempat mereka itu neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Lanjutkan. Illa ayat berikutnya. Ayat berikutnya kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Ulaika ayat berikutnya. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah. Ingat kalau kata-kata mudah-mudahan disematkan kepada Allah, tandanya pasti. Tandanya kalau manusia yang ngomong ya mudah-mudahan, belum tentu. Kalau Allah bilang asa, la'allakum, semoga, mudah-mudahan. Makanya sebagian ustaz ada yang bilang nggak boleh kita doa dengan mudah-mudahan. Saya cari di mana itu dalilnya. Allah sendiri bilang mudah-mudahan. Jadi begini, segala sesuatu itu harus dibalikan ke bahasa Indonesia. Apakah mudah-mudahan itu menunjukkan keraguan? Kan gitu soal itu. Maksudnya begini, kalau dalam konteks saya berceramah, rada bingung juga saya kalau dengan gaya bahasa nggak pakai mudah-mudahan atau semoga. Gimana ya gaya bahasanya? Maka mudah-mudahan di sini artinya harapan, optimisme, bukan keraguan. Boleh aja, boleh. Sekarang bayangin kalau saya tiba-tiba datang nggak pakai mudah-mudahan. Semua yang hadir di sini Allah hajikan, Allah ini kan ada kurang. Atau ganti dengan insya Allah. Iya, sayanya nggak nyaman gitu. Kecuali kalau misalkan ada memang sesi doa dulu sebelum ini kita berdoa langsung. Saya nggak akan pakai mudah-mudahan. Sama, semoga dan mudah-mudahan itu boleh saja dipakai gitu ya. Karena tidak ada, ketika saya cek di KBBI di yang lain-lain, kamu tidak ada hal yang mengisyaratkan bahwa itu ragu. Justru sebaliknya, harapan dan optimisme. Namun kalau konteksnya berdoa sendiri, jangan pakai insya Allah, jangan pakai mudah-mudahan. Mudah-mudahan jangan. Pernah ada seorang sahabat yang pakai doa seperti itu, pernah ditegur sama Nabi Muhammad SAW. Jangan pakai insya Allah, kamu ragu. Intinya seperti itu, jangan pakai insya Allah. Ya Allah kabulkanlah, saya pengen ini kabulkanlah. Berarti kalau mudah-mudahan hanya untuk mendoakan orang lain gitu ya? Ya, dalam berjamaah konteksnya dari sendiri enggak. Itu hanya gaya bahasa saja sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau berniat untuk tidak datang jangan bilang insya Allah malah. Ya itu insya Allah sudah. Kan udah berniat tidak datang nih. Ya insya Allah ya. Ini. Mendingan jawab to the point aja. Sepertinya saya tidak bisa. Ya. Sepertinya saya tidak bisa. Ini sekarang insya Allah tuh nggak akan datang Ustaz. Ya itu sudah, insya Allah sudah. Udah tahu lah pokoknya insya Allah Sunda mah. Ya datang ya, insya Allah. Nah, insya Allah mual berarti. Insya Allah mual berarti. Kita yang dengar itu datang. Iya. To the point aja, to the point. Sepertinya enggak dulu. Kalau saya memang kalau ke beberapa teman yang ya cukup akrab itu ya to the point aja langsung. Ayo Kadir, ini ada ini ya. Mual, capek. Enggak capek. Dia udah paham. Tapi teman akrab ya, teman dekat yang sudah paham. Jadi enggak ngalir ngidul. Kata orang Arab as-sarahah gitu ya. Berterus terang itu lebih cepat menyampaikan pada tujuan. Beda dengan mujamalah, basa-basi. Ya insya Allah kayaknya nggak bisa. Lain kali saya usahakan. Insya Allah baru bisa seperti itu. Paham Bu ya? Gitu ya. Saya mencontohkan seperti itu untuk menjaga agama. Kemudian kemarin juga saya mencontohkan dengan kalau menjaga agama ini, misalkan di dalam Al-Quran disebutkan kalau ada orang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kafir dan dia diancam untuk dibunuh, gitu ya. Boleh atau tidak mengucapkan kata-kata kafir? Jawabannya boleh. Mengucapkan kata-kata kafir, misalkan maaf ya, si fulan Tuhan segala macam itu boleh. Kemudian saya juga mencontohkan hifzul mal, menjaga harta. Contohnya orang yang satpam di sini, yang kalau sholat Jumat nggak pernah kelihatan sholat Jumat misalkan, diganti dengan zuhur, boleh atau tidak? Boleh. Karena kondisinya darurat. Kenapa? Dalam rangka hifzul mal, menjaga harta. Dia punya tugas untuk menjagain. Kalau dia
belok sedikit nanti ada maling, ada kecurian, bahaya nih, ini bisa merusak harta orang lain. Maka pada saat kondisinya dibolehkan untuk meninggalkan Jumat tapi diganti dengan sholat zuhur. Kalau betul-betul darurat. Kalau nggak darurat, ada 2 orang satpamnya, gantian aja. Atau misalkan bahkan tidak pernah ada kejadian pencurian selama belasan tahun, jika ditinggalkan sholat Jumat maka wajib sholat Jumat. Hifzun nasl contohnya, ini di luar konteks darurat ya. Kenapa? Makanya Islam mensyariatkan menikah dan mengharamkan berzina. Karena kalau berzina nanti turunannya nggak jelas, dapat hak waris dan seterusnya, menjaga nasab, menjaga keturunan. Hifzul akal di luar konteks darurat misalkan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang orang untuk mabuk-mabukan? Karena mabuk itu merusak akal. Gitu. Nah, ini kondisi-kondisi yang dibolehkan atau patokan kita bilang darurat. Ya, pinjam ke bank, misalkan situ ada ribanya, bagaimana? Ya kalau darurat, kita nggak bisa makan, betul-betul nggak bisa makan, bahkan ya kalau nggak minjem bisa menyebabkan kematian, baru seperti itu. Kalau yang sudah pernah minjem ya nggak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan jangan mengulang lagi. Bisi nanti tidak berkah seperti itu. Baik, ini kondisi-kondisi ketika terkait dengan kata-kata kufur tadi boleh dicatat suratnya, surat An-Nahl ayat 106. Jadi kalau misalkan kita dipaksa melakukan sesuatu ya, bahkan bukan kata-kata kufur, dipaksa melakukan sesuatu yang jahat misalnya, jiwa kita terancam, boleh melakukannya. An-Nahl berapa? An-Nahl 106. Ya, misalkan ada khamr, dipaksa minum, mabuk boleh. Tapi kalau enggak kita bakal dibunuh misalkan. Boleh minum pada saat itu. Boleh ya sifatnya, bukan wajib. Boleh, pilihan. Lebih memilih misalkan dibunuh atau memilih minum, itu pilihan. Nah. Jadi dalam hadis ini ada 3 bagian, 1, 2, 3. Yang sifatnya perintah itu fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampunya, makanya ada rukhsah. Kalau larangan itu betul-betul tinggalkan. Ya, jauhi, tinggalkan, bahkan jauhi. Jauhi, satu lagi. Jauhi juga sarananya. Iya, sarana yang mengantarkan kita pada maksiat tersebut, sekiranya itu jadi sarana. Ajak ke Bali, tahu kalau orang itu setiap ke Bali maksiat terus misalnya. Nah, bagi dia haram jalan-jalan ke Bali. Jauhi sarana. Nah, ini ada bagian yang terakhir yang kita bahas nih. Ada bagian terakhir yang kita bahas. Baik, sudah sampai sini. Nah, bagian terakhirnya hadis ini berbunyi fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Ada 2. Karena binasanya orang-orang sebelum kalian itu umat sebelum Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, umatnya Nabi Isa alaihissalam, atau yang disebut dengan Nasrani Yahudi, kathrah masailihim. Kathratu masailihim, banyak. Pertama, binasanya, hancurnya, rusaknya umat-umat sebelum kita itu karena banyak mempertanyakan perintah dan larangan. Masih terkait. Perintahnya udah jelas, instruksinya udah jelas. Sok kerjakan. Tapi gimana kalau ini begini, tapi begini? Oh, banyak mempertanyakan. Kalau diterjemahkan bebas. Banyak bertanya. Banyak mempertanyakan perintah dan larangan yang sudah jelas, atau bahkan banyak menanyakan hal-hal yang tidak dijelaskan secara rinci, tapi dirincikan. Tapi nanti gimana kalau begini pada perintahnya kerjain, nggak usah banyak.
kathratu masailihim. Satu lagi, waqtilafuhum. Kathratu masailihim waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan banyak menyelisihi para nabi mereka. Nabinya bilang A, gimana B? Ayo sholat, nggak sholat. Nggak boleh berzina, malah berzina. Itu hancurnya umat sebelum kita. Kalau ibu baca sejarah kan, masya Allah Yahudi itu hancurnya luar biasa. Hancurnya itu benar-benar hancur, sampai kebanyakan di antara mereka itu jadi apa istilahnya, budak, diperjualbelikan di pasar-pasar. Kebanyakan orang Yahudi menetap satu tempat, diserang, pecah lagi kemana, menetap lagi, dijadikan tawanan oleh Raja Babilonia pada saat itu. Nggak pernah hidup tenang si Bani Israel ini, nggak pernah hidup tenang. Hidup tenangnya itu, puncak kejayaan Bani Israel itu secara mutlak terjadi pada dua zaman Nabi Daud dan zaman Nabi Sulaiman. Setelah itu tuh mereka pindah sampai yang terakhir itu di mana? Kalau di dunia di zaman modern ini, di Jerman, ya kan, dibantai. Yahudi ini dibantai sampai akhirnya mereka saat ini bisa mendirikan negara Zionis, dan ini sekarang masa kejayaan mereka. Setelah dibantai dan lihatlah kelakuan mereka kan. Begitu Bani Israel. Walaupun kalau diusut genetiknya, ya mereka bukan Bani Israel beneran, KW. Bukan. Bani Israel itu apa sih? Keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Salah. Kalau dilihat genetiknya, mereka bukan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, hancurnya mereka diakibatkan karena mereka ini banyak mempertanyakan perintah dan larangan, dan sering berselisih pendapat, silang pendapat dengan para nabi mereka, para ulama mereka, para nabi mereka. Sudah jelas instruksinya, masih ya dua hal gitu ya. Jadi banyak nanya. Nah, poinnya adalah yang ingin saya jelaskan di sini, biasanya umumnya atau bahkan seringkali, saya sudah pernah menjelaskan ini, kalau disuruh melakukan sesuatu, tapi sudah dimulai dengan banyak bertanya, biasanya orang tersebut gak punya keinginan untuk melakukan. Disuruh beli bawang anak kita misalnya, atau apa dibeli, itu gimana? Banyak alasan. Orang yang gak mau ngerjakan sesuatu biasanya atau umumnya dimulai dengan banyak pertanyaan. Ngaji yuk, di mana? Di Cimahi di mana? Di sana. Di Sampuriang. Mulainya jam berapa? Jam 7. Aduh, terlalu pagi. Beresnya jam berapa? Setengah 12. Geningan lama. Ya udah nggak jadi. Ujung-ujungnya nggak jadi. Jadi banyak nanya dulu. Nah, kalau orang yang dia kelihatannya semangat gitu, ini udah umum ya. Kalau semangat mau beramal, ketika diajak ngaji yuk, kalaupun dia bertanya, biasanya pertanyaannya itu ngarah pada amal. Ngaji yuk, langsung dia jawab, dress code-nya apa? Diajak ngaji yuk, langsung nanya dress bajunya apa? Gak banyak nanya. Kalaupun nanya, dia langsung nanya ke arah yang sifatnya aman. Diajak ngaji, langsung nanya bajunya bebas, ayo ngaji, langsung berangkat. Beda dengan orang yang memang gak punya semangat beramal, itu udah kelihatan indikatornya, ciri-ciri dari awal. Ditanya dulu dengan banyak tanya. Wah, ini mah kayaknya udah gak mau. Coba lihat hadis yang sebelumnya. Hadis tentang apa? Agama itu nasihat. Gimana bunyinya? Udah ingat? Nah, ini hadis-hadis yang pendek-pendek ya, di Arba'in, dihafal lu. Yang panjang-panjang jangan. Susah. Yang mudah-mudahan apa? Ad-dinu an nasihat. Agama itu Nabi Muhammad. Ngapalinnya yang itunya doang. Iya, yang itu aja Bu. Jadi nggak usah yang panjang-panjang. Saya juga kalau yang panjang lupa lagi. Jadi jangan diriwayatkan dari Abu. Jangan. Dari situ ya. Gak usah. Itu gini, karena kita bukan ahli hadis Bu ya, yang tidak mengecek kebenaran riwayat atau apa sanad gitu. Si fulan teh ini teh jujur atau enggak. Kita nggak ada urusan dengan mereka, dengan ulama itu. Kita urusannya dengan matanya, dengan isinya. Maka tidak perlu dari an Abi Hurairah, langsung aja ke hadisnya. Ketika menyampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya gini langsung ke hadisnya. Ad-dinu an nasihat, kata Nabi. Agama itu ini hebatnya nih para sahabat. Ketika Rasul menyebutkan agama itu nasihat,
Coba ada pertanyaan nggak dari sahabat? Ada. Liman. Pertanyaannya langsung mengarah ke amal. Oh iya, agama itu nasihat. Kalau begitu, liman. Untuk siapa nasihat ini saya peruntukkan? Langsung nanya, untuk siapa? Artinya apa? Menunjukkan kesiapan untuk beramal. Jadi kalaupun nanyanya itu yang sifatnya amali. Kita mau mengamalkan, baru tanya. Jadi intinya banyak pertanyaan itu bisa membinasakan seseorang. Seorang muslim tidak bertanya kecuali jika itu penting dan satu hal lagi ditujukan pada ahlinya. Pada ahlinya. Tidak sembarang kita bertanya tentang sesuatu, kemudian kita lihat seseorang ini bukan ahlinya, jangan ditanya. Nanti membebankan. Ya, tolabul ilmi itu niatnya harus benar, harus bersih, harus baik. Datang ke majelis, kita mau bertanya betul-betul bertanya karena tidak tahu, bukan karena ingin ngecek, ngetes. Kan banyak yang seperti itu ya, ngetes pembicara ilmunya, kadar ilmunya sampai mana, misalkan. Atau ingin membuat orang lain bertakwa, ketawa karena pertanyaan kita, atau ingin misalkan menyingkap, berdebat dengan ulama atau orang yang sedang berbicara. Itu nggak boleh. Maka hukumnya pada saat itu makruh. Ya, jadi thalabul ilmi itu niatnya harus bagus. Jadi yang penting pertanyaannya itu yang bermanfaat. Kayak misalkan mempertanyakan, Ustaz, gimana apa saja yang harus kita lakukan kalau kita ingin masuk surga, kalau ingin misalkan jauh dari neraka, itu pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Tapi kalau pertanyaan yang sekiranya itu membuat pembicara terlihat bodoh dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, maka hukumnya menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Misalkan pertanyaan tentang perintah dan larangan. Kita menjelaskan tentang hijab. Ditanyakan, kenapa sih harus berhijab? Ya, kayak gitu. Bukankah cukup menghijabi hati, bukankah begini segala macam? Terus kenapa kita harus beramal? Kan sudah ada takdir. Ya. Ngapain kita harus berhijab segala macam? Kan sudah ada takdir. Nanti juga kalau sudah takdirnya berhijab, perintahnya tentang hijab nyambung ke takdir, kan jauh. Ya. Jadi hal semacam ini tidak perlu dipertanyakan. Ya. Kecuali kalau memang misalkan kita ingin menjawab pertanyaan dari teman yang rada-rada aneh, orang-orang filsafat misalkan, ditanyakanlah ke Ustadz, boleh. Saya punya teman begini, sering nanya begini, gimana jawabannya? Boleh kalau seperti itu. Tapi kalau untuk pribadi tidak boleh. Makanya ulama membagi pertanyaan itu secara umum jadi dua kategori. Pertanyaan dengan kepentingan mengetahui masalah agama yang untuk diamalkan. Itu boleh. Pertanyaan dengan kepentingan untuk mengetahui masalah agama. Memang saya nggak tahu, memang saya ingin ngamalin ini, tapi saya nggak tahu hukumnya. Itu boleh. Yang kedua, pertanyaan yang dilontarkan untuk menyakiti, memberatkan, menjatuhkan kredibilitas, kepercayaan orang terhadap ustadz tertentu, dan yang semacamnya itu nggak boleh. Jadi sekalipun kita merasa bahwa kita lebih pintar misalkan daripada si ustadz, saya pernah dalam posisi ini, tahu bahwa dalam hati, ya maksudnya keilmuannya biasa, tapi nggak boleh kita mentang-mentang seperti itu tanyain tentang sesuatu yang susah, yang akhirnya dia nggak bisa jawab dan diragukan oleh jamaahnya. Nggak boleh seperti itu, dosa. Ya, kalau nanti kita bahas lebih lanjut. Kita balik lagi ke ucapan Nabi Muhammad SAW di awal, fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena kata Nabi, orang-orang sebelum kalian itu binasa lantaran banyak mempertanyakan perintah, mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas. Hadis ini ada asbabul wurudnya. Ada asbabul wurud. Apa itu asbabul wurud? Kalau Al-Qur'an itu namanya asbab nuzul. Kalau hadis tidak disebut asbab nuzul, tapi asbabul wurud. Latar belakang kenapa hadis ini turun. Ada riwayat lain. Ya, latar belakangnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah. Kemudian Nabi bilang seperti ini dalam khutbahnya itu. Innallaha azza wa jalla ayuhan nas, kata Nabi. Wahai orang sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad farada 'alaikumul hajj. Sudah memfardukan, mewajibkan haji. Mewajibkan haji. Ketika ngomong gitu ada yang ngekat. Ya Rasul, apakah haji itu setahun sekali? Apakah haji itu setahun? Diam tuh Nabi. Nggak bisa jawab. Nanya lagi, apakah setahun sekali? Masih diam.
Apakah setahun sekali? Masih diam sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Akhirnya apa kata Nabi Muhammad SAW? Fasakata anhu hatta a'adu thalathan faqala. Kemudian Nabi bilang, "Lau qultu na'am." Kalau seandainya saya bilang iya, maka kasihan kalian. Jadi wajib bagi kalian. Jadi wajib bagi kalian. Walau wajabat ma qumtu biha daruni. Kata beliau, "Daruni ma taraktukum." Jangan tanya apa yang tidak aku jelaskan atau yang aku detailkan. Ya kalau ada perintah haji sudah fardu, sudah laksanakan. Karena memang ketika turun ayat tentang haji ini surat Al-Imran ya, itu ayatnya sangat jelas. Apa? Surat Al-Imran. Qulillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu ayatnya jelas. Bahwa haji ini dikerjakan cukup sekali seumur hidup. Tapi orang ini masih mempertanyakan. Kata Rasul, "Daru ma taraktukum." Tinggalkan, jangan bicarakan apa yang tidak aku detailkan. Nanti kalau dijawab oleh Nabi lagi yang jawab, ya akan jadi wajib. Dan kata Ibnu Katsir, ini orang yang paling jahat. Ya nanti kita jelaskan. Kira-kira seperti itu. Jadi ini asbabul wurud, asal usul hadis ini. Baik. Jadi saya ulang, jenis syariat itu ada 3. Pertama, larangan. Yang kedua, perintah. Yang ketiga, hal-hal yang nampaknya dibiarkan tanpa detail. Hal-hal yang dibiarkan oleh syariat. Hal-hal yang dibiarkan. Yang dibiarkan oleh syariat. Syariat tidak menentukan bahwa itu boleh, tidak juga jelaskan bahwa itu tidak boleh. Makanya di sini ada ulama yang mengambil hukum al-aslu. Ada yang mengambil kaidah al-aslu fil asya. Pada dasarnya segala sesuatu itu al-ibahah. Boleh. Al-ibahah. Ada lanjutannya ini. Pada dasarnya segala sesuatu boleh sampai ada keterangan yang jelas-jelas mengharamkan. Pada dasarnya segala sesuatu boleh. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW, jangan tanyakan mana dalilnya, tapi tanyakan ada enggak yang melarang. Misalkan ada pengajian, tapi sebelum pengajian itu makan dulu misalnya. Tanyakan dalilnya. Emang ada zaman Nabi seperti ini? Bukan seperti itu. Dibalik, ada enggak dalil yang melarang? Selama tidak ada dalil yang melarang, ya why not? Makan dulu misalnya. Atau ngaji sambil jalan-jalan. Mana dalilnya dari Nabi? Bukan ditanya mana dalilnya. Ada enggak dalil yang melarang? Selama tidak ada, boleh silakan. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh. Jadi ada 3 bu. Perintah, larangan. Untuk perintah dan larangan kerjakan langsung. Amalkan. Untuk hal-hal yang dibiarkan oleh syariat yang tidak jelas, belum diperjelas, gak usah ditanyakan, gak usah banyak ditanyakan, gak usah banyak dibahas. Tadi perkataan Ibnu Katsir, orang muslim yang paling besar kejahatannya ialah orang yang mempertanyakan sesuatu yang tadinya tidak haram, gara-gara pertanyaan dia jadi haram. Atau sesuatu yang tadinya gak wajib, gara-gara pertanyaan dia jadi wajib. Ini contoh aja begini misalkan. Saya pernah ngasih tugas ke ibu-ibu yang belajar bahasa Arab sama saya bilang gini, "Bu, silakan kerjakan halaman sekian." Halaman sekian. Dulu saya ngajar di BLC. Kemudian ada yang nanya, "Ustaz, itu nanti ditulis tangan atau di print?" Saya bilang di print aja. Di print aja. Ya udah semuanya di print wajib. Padahal kan tadinya simple. Perintahnya, kerjakan halaman sekian. Saya nggak bilang itu ditulis atau di print. Kemudian ada yang bertanya, di print atau bagaimana? Ya sudah, akhirnya diwajibkan semuanya wajib di print. Nah, itu orang yang paling jahat. Yang tadinya nggak wajib, gara-gara pertanyaan dia jadi wajib. Ini pernah terjadi. Ya, jadi saya pernah jelasin juga umat Islam itu umat yang cari ilmunya. Kalau ilmunya sudah tahu, silahkan kerjakan. Ilmunya sudah tahu, silahkan. Maka kalau ibu belum tahu tentang sesuatu, jangan kerjain. Tanyain dulu. Jangan melakukan sesuatu yang ibu sendiri ragu. Ini amalan teh gimana? Jangan dulu. Stop dulu sampai betul-betul ibu yakin tahu, silakan kerjakan. Ini umat Islam. Kalau Yahudi karakternya
Dia nggak mau ngerjain sebelum mendetail. Tanyain dulu, numpuk dulu ilmu. Baru kalau ilmunya udah banyak, mau ngerjain. Itu pun hampir-hampir tidak mau mengerjakan. Itu karakter Yahudi. Jadi orang Yahudi itu bukan kurang ilmu, bukan kurang ilmu, tapi kurang motivasi beramal. Bukan kurang ilmu. Bahkan tentang Nabi Muhammad aja mereka tahu. Makanya tidak disebut, saya bilang kan tidak disebut dol, tidak disebut sesat oleh Allah, tapi disebut mandum, dimurkai, terlaknat. Orang yang terlaknat itu bagaimana? Orang yang udah tahu ilmunya, ini benar, ini salah, tapi nggak dikerjakan, nggak diamalkan. Nah itu contohnya kayak di surat Al-Baqarah 6971. Jadi kita lihat dulu. Buka Al-Baqarah 6971 supaya lihat nih karakter orang Yahudi. Makanya kenapa kita dilarang banyak bertanya. 6971 Al-Baqarah, boleh dibaca terjemahan. Udah tahu semua, cuma ini diulang lagi. Maaf, dari 67 ya. Dari 67. Surat 2 ayat 67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembah seekor sapi. Menyembelih seekor sapi betina. Apa perintahnya? Menyembelih seekor sapi betina. Lanjut. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Saya jelasin dulu ini tafsirnya. Jadi Nabi Musa perintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Ini ada kasus pembunuhan pada saat itu. Kasus pembunuhan. Ini siapa nih pembunuhnya? Cari. Allah merintahkan kalau ingin tahu siapa pembunuh sapi, manusia ini, orang ini, malah disuruh untuk menyembelih sapi betina. Makanya dia bilang, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Maksudnya kamu ngejek saya. Kok mau nyari pelaku pembunuhan malah disuruh nyembelih. Nah ini kan sebetulnya udah mempertanyakan perintah Allah. Udah kerjain aja. Dari sini aja mereka udah banyak bertanya. Nabi Musa alaihissalam ketika disuruh udah kepepet, kata Allah, pukulkan tongkatmu. Kalau seandainya karakternya sama dengan Bani Israel lain, akan mempertanyakan, kenapa ya Allah mukulin ke laut? Pukulin aja ke kepala Fir'aun, lebih logis. Kepalanya mati itu Fir'aun, ini malah ke laut. Ternyata lakukan aja perintahnya. Lalu kita lanjut. Belum apa-apa udah bertanya kan? Lanjut. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, ya Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua, tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Tidak tua dan tidak muda. Tadi padahal sapi aja. Sekarang ditambah tidak tua, tidak lanjut. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, ya Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua, warnanya yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Makin banyak, lanjut. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapat petunjuk. Dijelaskan lagi sama Nabi Musa. Dia Musa menjawab, ya Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah aku menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan. Udah bolak-balik nanya, udah jelas, nyaris mereka tidak melaksanakan. Itu nyaris tidak melaksanakannya itu karena malas atau tidak karena tidak. Makin ribet, Bu. Makin ribet. Iya kan, ini kata ulama. Banyak jadi susah nemuinnya. Iya, kata ulama yang menafsirkan ayat ini, seandainya Bani Israel melakukan sejak pertama perintah Nabi Musa, maka itu sudah mencukupi dan tidak akan diganggu gugat sama Allah. Kenapa begini enggak? Sembelihlah sapi betina bakorotan, sapi betina yang mana aja sembelih. Karena mereka bolak-balik nanya, akhirnya semakin ribet. Warnanya warna kuning, kulitnya menyenangkan,
tidak dipakai membajak sawah segala macam. Akhirnya hampir-hampir nyaris mereka tidak. Sama kita juga begitu. Nanti saya akan jelaskan masalah perintah ini. Kalau terlalu banyak nanti akan merepotkan diri kita sendiri. Repot nantinya. Jadi sekiranya belum waktunya untuk pertanyakan, jangan. Kerjakan dulu apa yang biasa kita kerjakan. Ya. Nah, nanti repot kita. Makanya dari sini ulama tabi'in mengatakan bahwa ulama-ulama terdahulu, ulama salaf itu nggak suka kalau menanyakan peristiwa-peristiwa yang belum terjadi dan belum perlu untuk ditanyakan. Kata Ibnu Umar, kalian jangan bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi karena aku mendengar Umar bin Khattab melaknat orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Zaid bin Sabit ketika ditanya sama seseorang, beliau malah balik nanya, ini udah terjadi belum? Belum, udah dijawab. Kemudian ada salah seorang sahabat pernah bertanya, sahabat yang lain, ke Ubay bin Ka'ab, ditanyakan tentang suatu masalah, sama pertanyaannya, udah terjadi atau belum? Jawabannya belum. Kata Ubay, tunggu sampai terjadi. Kalau sudah terjadi, maka kami akan berusaha untuk mengeluarkan fatwa tentang itu. Jadi kalau belum terjadi, nggak akan dijawab. Ya. Imam Malik. Ya, makanya dalam fikih itu ada masalah iftiradi, masalah-masalah iftiradi, masalah-masalah yang sifatnya asumsi, belum terjadi. Kumhalamun kieu, kumhalamun kitu. Memang nggak mutlak itu nggak boleh, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya asumtif yang itu makruh hukumnya untuk ditanyakan. Makanya Imam Malik itu mengecam sikap banyak nanya sama sikap banyak fatwa. Banyak nanya, banyak fatwa. Kalau banyak fatwa ngalir ke umat, perdetail segala macam. Nah saya pernah itu Bu, ikutan fikih ya, pembahasan fikih. Mungkin saya yang salah ini. Seharusnya kan step by step ya belajar agama fikih itu. Hatta masalah fikih pun kan ada, kalau di pesantren itu kitab kecil dulu tuh, Safinah. Nah, nanti naik tuh, misalkan ke Fathul Qarim. Saya dilewat tuh, Safinahnya sudah belajar, langsung loncat ke Fathul Mu'in. Tapi yang jelaskan doktor dalam bidang fikih Syafi'i, orang Arab lagi, doktor langsung. Dia tahu sendiri kalau doktor menjelaskan itu detail, satu tema aja detail. Waktu itu menjelaskan tentang sholat apa ya? Tentang sujud sahwi. Saya pikirnya kan sujud sahwi simpel gitu aja. Detailnya minta ampun sampai nggak sempat nyatet. Ada mungkin 10 halaman itu. Ya Allah saya nggak kuat, pusing. Baru pertemuan 2 kali kayaknya belum saatnya saya ikutan ini. Saya nggak lanjut ke Fathul Mu'in. Saya lanjut dulu akhirnya ke beresin dulu Fathul Qarim. Jadi memang di ulama fikih ada yang terlalu mendetailkan masalah. Gimana kalau nanti sujud sahwinya yang ini begini. Akhirnya masalah itu banyak. Makanya kebanyakan sebetulnya fatwa-fatwa itu ada yang kalau tak cari dalilnya bingung juga. Akhirnya cuma bilang bahwa ini adalah qaul ulama, perkataan ulama di kitab anu, di kitab anu, di kitab anu, di kitab anu. Cari dalilnya nggak ada, bukan nggak ada, ya nggak tahu dalilnya. Yang jelas ini ditemukan di kitab anu, udah selesai. Nah itu ada yang sampai seperti itu. Kalau sekarang Ustaz zamannya zaman mengalir ke nanti teh terutama di medsos itu kan misalnya obat kolesterol ini taunya ini. Makanya yang paling aman itu bertanya pada ahli. Dan itu yang diperintahkan oleh Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya kalau kamu tidak tahu. Kalau kita banyak nanya ke sana sini dan itu bukan ahli, ya kadang-kadang ahli pun kan berbeda pendapat. Apalagi nanya ke yang bukan ahli, lebih nanti begini kok dia jelas bukan ahli. Seperti itu. Nah ini sudah dijelaskan oleh Imam Malik ya bahwa hal seperti itu gitu. Kemudian juga ada keterangan di sini, seseorang pernah bertanya ke Imam Malik, wahai Imam Malik, orang yang jago hadis, yang ahli hadis, apakah orang yang ahli hadis itu suka berdebat tentang memperdebatkan hadis, suka memperdebatkan tentang hadis? Kata beliau tidak. Ini di zaman beliau ya, dia hanya menyampaikan sunnah. Kalau diterima syukur, nggak diterima diam. Paham nggak maksudnya? Begini, kalau misalkan dia menyampaikan nih, tiba-tiba ada orang, maaf itu hadisnya begini, itu harusnya hadisnya itu lemah gitu. Nah si ulama yang di debat itu dia nggak balas jawab, diam. Oh iya, terima kasih. Walaupun dia ilmunya luar biasa. Jadi beliau fokus pada menyampaikan ini hadisnya, diterima ya alhamdulillah, nggak diterima ada pendapat lain, jadi dia diam.
itu sekelas ulama Imam Malik atau ulama-ulama yang sejaman dengan beliau, hanya fokus pada menyampaikan. Iya. Makanya beliau sendiri pernah bilang, kata beliau, perdebatan itu membuat perdebatan tentang ilmu itu membuat hati keras dan menimbulkan kedengkian. Membuat hati keras dan menimbulkan kedengkian. Betul, hati keras karena ingin merasa benar. Saya benar ini habis sudah jelas doib segala macam. Padahal kan penjelasannya banyak juga itu. Jadi nggak mutlak juga. Nah, ulama saat itu tidak terbiasa untuk ketika dibantah itu enggak. Tapi kan bentar, sudah di. Oh, jadi malah harusnya diam ya, walaupun kita benar misalnya. Kami benar. Sebaiknya seperti itu. Jadi itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Padahal kalau mau sekelas Imam Malik bisa dong. Iya. Membantah ahli hadis, ahli fikih. Silahkan kalau mau terima. Kalau misalkan ada dia mendebat, tapi kan gini, dia tidak suka. Ulama zaman dulu ya, kan zaman sekarang tidak suka memperdebatkan ilmu. Apalagi nih kalau ilmunya memang tidak diamalkan atau yang sifatnya teoritis banget, nggak ada amalnya, nggak suka diperdebatkan. Ya, kenapa tadi? Karena ilmu itu, apalagi ilmu agama, untuk diamalkan, bukan dijadikan ajang perdebatan, bukan dijadikan ajang perdebatan. Nah, sekarang saya jelaskan bahwa orang itu terhadap permasalahan agama terbagi jadi 3 kelompok. Supaya nggak pusing ya. Orang itu dalam masalah agama itu terbagi menjadi 3 kelompok. Mudah-mudahan ini dipahami. Tapi ini realitanya yang terjadi. Jadi 3 kelompok. Ini kata ulama bukan saya. Orang itu dalam membahas masalah agama terbagi menjadi 3 kelompok. Dalam membahas masalah agama ya, terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, ada kelompok yang mempersempit pembahasan, hanya masalah-masalah yang pokok, masalah-masalah yang disebutkan di Al-Quran dan di Sunnah. Dia tidak mau membahas misalkan masalah kontemporer, kayak apa hukumnya aborsi kalau ada penyakit ini. Dia nggak mau. Dia menutup rapat masalah itu. Dia menilai bahwa itu ya pertanyaan-pertanyaan yang diada-ada gitu. Walaupun kenyataannya zaman sekarang ada, tapi enggak. Dia membatasi diri hanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Pendapat ulama pun kadang-kadang diabaikan. Enggak, kita fokusnya Quran dan Sunnah. Itu kan pendapat ulama, bukan dari Quran dan Sunnah. Sehingga akhirnya apa? Mereka itu sebetulnya banyak ahli fikih, tapi kelihatan tidak seperti ahli fikih, enggak fakih gitu. Jadi banyak enggak pahamnya. Kenapa? Karena hanya membatasi diri permasalahan pokok. Bab fikih misalkan ini ya itu aja, enggak dikembang-kembangkan lagi. Udah. Nah, biasanya kalau zaman dulu orang seperti ini tuh ahli hadis. Ini saya pernah ketemu nih, mungkin tahu ya, saya bakar ya. Saya bakar ketika saya tanya, "Antum tuh ininya apa?" Kan dari sisi amali kayak orang-orang tasawuf, bawa tasbih segala macam. Tapi dari sisi sunnah, itu keras juga. Bid'ah ini. Jadi saya bingung kan, biasanya kalau yang bid'ah mah kawan-kawan nih salafi. Tapi ini amaliyahnya kok malah tasbih, zikir, kan itu nggak boleh kalau di kawan-kawan salafi itu bid'ah segala macam. Dia bilang apa? Ana ahlul hadis. Saya kelompoknya ulama hadis. Jadi gini, zaman dulu tuh ulama hadis tuh udah kelihatan dari ciri. Biasanya mereka tidak mengembang-kembangkan, jadi mencukupkan diri dengan apa yang ada di Al-Quran dan di Al-Hadis. Bahkan pendapat ulama pun tidak diterima, tidak sembarangan diterima. Betul-betul mencukupkan diri. Ahlul hadis maksudnya bagaimana? Beliau langsung merujuk hadis. Ada nggak di dalilnya di hadis dengan mengabaikan pendapat ulama. Makanya biasanya ini mempersempit. Nah, yang kedua, kebalikan dari yang pertama, terlalu meluas sampai pada tadi masalah yang nggak penting, yang nggak iftiradhi, masalah yang sifatnya baru asumsi. Ya, gimana kalau terjadi begini, kalau kita sholat di bulan, kiblatnya kemana? Ke bulan aja belum, ditanyakan misalkan seperti itu. Terus bukan hanya di fikih, akidah pun sama. Dalam hampir semua dalam ilmu agama ada masalah-masalah yang terlalu luas kan. Dalam masalah akidah contohnya, mana yang paling mulia, nabi atau malaikat? Penting nggak sih pertanyaan kayak gitu? Terus buah yang dimakan oleh Nabi Adam itu buah apa?
Iya bukan. Khuld itu apa? Khuld itu bahasa Arab, buah kekekalan. Jenis buahnya buah apa? Korma kah, alpukat kah, atau apa? Nah itu dibahas. Nanti nggak sih gitu. Bahas-bahas kayak gitu. Jadi sampai kemudian surganya Nabi Adam itu ada di mana? Ada di Garut kah, di bumi kah, atau karena begini, orang-orang yang kayak gini senang banget memperdebatkan. Karena kalau itu katanya surga bener yang nanti dimasuki orang muslim, kan janji Allah nggak akan ada yang keluar dari surga kalau udah masuk. Terus kok bisa-bisanya di surga orang berdosa? Nah berarti kan jannah yang dimaksud, wah jadi perdebatan. Nah ini terlalu meluas-luaskan masalah, termasuk di fikih. Makanya Fathul Muin 4 jilid, kemudian ini jilid. Ya tergantung, ada bagusnya ada enggak juga. Biasanya ini, kalau tadi kan ahli hadis zaman dulu ya, kalau yang ini ahli hadis, kalau ini ahli fikih. Ada tambahannya, ahli fikih yang mengedepankan logika, secara logika, secara qiyas, begini. Ahli fikih dan satu lagi ahli kalam, ulama kalam. Tahu ulama kalam? Kayak Imam Ghazali yang belajar filsafat. Walaupun Imam Ghazali itu masya Allah ya, pas akhir hayatnya tobat tidak lagi berdebat, karena di awal kehidupan beliau, terutama ketika muda, itu banyak mengkaji filsafat dan ilmu logika. Makanya kalau apa-apa logika, filsafat, makanya kita temukan di dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali banyak sekali hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif bahkan palsu. Kenapa? Karena yang dikedepankan logika sampai pas akhir hayatnya beliau tuh merasa kering, Bu. Ininya tuh merasa kering. Kalau agama hanya sampai sini saja, kognitif ya, otak nggak masuk ke hati, itu kering. Jadi perdebatan, jadi diskusi, tapi nggak pernah jadi amal, itu kering. Nah beliau seperti itu, akhirnya beliau bikin buku lain, Tahafutul Falasifah, keruntuhan orang-orang filosof, keruntuhan filsafat, mendebat orang-orang filsafat, dan di akhir hayatnya beliau wafat dalam keadaan meluk kitab Bukhari Muslim, balik ke hadis, mencukupkan diri dengan hadis, jadi nggak pakai logika. Jadi beliau ngarang buku judulnya itu Al-Iqtisad fil I'tiqad, moderat dalam berakidah. Begitu baca itu isinya logika semua, logika. Kenapa Allah begini Pak? Nah itu yang disebut dengan ilmu kalam, ahli kalam. Imam Ghazali itu ahli kalam. Dan tapi beliau sendiri di akhiratnya ngomong gini, pada dasarnya ilmu kalam itu hukumnya haram, kecuali bagi orang yang memang punya concern di situ, kayak Zakir Naik, yang sering ketemu dengan ateis, yang sering ketemu dengan orang-orang seperti itu, maka silahkan mempelajari. Tapi kalau untuk dibuka secara umum itu enggak. Saya kagetnya di beberapa masjid ketika ada khutbah membahas tentang ilmu kalam ke ibu-ibu. Bagaimana? Jangan, ilmu kalam itu, karena dipikirnya ilmu kalam itu adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah, beda. Kalau ilmu akidah mah akidah, masuk ke hati. Kalau ilmu kalam mah ilmu untuk mempertahankan akidah. Makanya bahasanya kalam. Kenapa? Banyak debat. Membahas tentang hal-hal yang semacam tadi. Nah yang ketiga, ini yang modern. Dia membuka pembahasan kekinian, tapi juga dia tidak meluas, tidak berlebihan, tidak membebani diri. Pertanyaan yang dia nggak mampu dia nggak cari. Nggak tahu. Nah ini dua, ahli fikih dan ahli hadis. Contohnya siapa? Imam Syafi'i itu ahli fikih sekaligus ahli hadis. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Makanya kalau kita mau saya fikih, mau saya hadis, luar biasa. Jadi begini, pembahasan kita tetap bahas yang bisa kita bahas. Tapi kalau mentok, tidak membebani diri dengan mencarinya. Ya saya nggak tahu, Allah tidak tahu. Nah terkait yang tadi yang meluas-luaskan itu kan, zaman sekarang saya lihat, kalau lihat di Instagram banyak yang orang yang share gitu, hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan-pembahasan yang sifatnya receh, yang itu nggak penting.
Termasuk ya kalau ibu baca tafsir juga, sebagian tafsir banyak yang membahas tentang masalah ini. Kayak perdebatan tadi gitu ya, surga ini bagaimana bentuknya, ini nanti bagaimana segala macam, itu disebut dengan perkara-perkara yang receh atau umur tafihah, dan kita dilarang untuk memperdalam hal-hal semacam itu. Kalau zaman dulu mah bagaimana ada video-video yang ini dilaknat orang tuanya durhaka jadi ikan pari apa segala macam, itu umur tafihah, nggak perlu kita share. Ini ada apa segala macam, nggak perlu itu share. Umur tafihah, kita dilarang untuk membahas masalah seperti itu. Coba lihat surat Al-Baqarah 189. Al-Baqarah 189. Boleh dibaca? Allah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Ya cukup sampai situ. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Apa yang mau saya sampaikan di sini, bahwa orientasi keilmuan Islam itu, tujuan keilmuan Islam itu amal. Tujuan keilmuan Islam itu amal, bukan sekedar keilmuan. Dari ayat ini apa yang bisa diambil? Orang bertanya tentang hilal, tentang bulan apa ini? Ya, bulan sabit, maaf. Tentang bulan sabit. Harusnya kan dijawab dengan definisi. Dijawab dengan definisi. Bulan sabit adalah begini ketika hari sekian, tapi dijawabnya bukan dengan definisi. Dijawabnya dengan amal. Itu adalah petunjuk waktu bagi manusia untuk ibadah haji. Pertanyaannya teoritis, dijawabannya dengan amal. Karena dalam Islam hal paling teori sekalipun itu harus ada amalnya. Bahkan ulama mengatakan sesuatu yang tidak bisa diamalkan atau tidak ada amalnya, maka membahas sesuatu itu, ilmu itu sia-sia. Jadi pastikan yang kita pelajari itu, yang kita tanyakan itu ada amalnya atau untuk diamalkan. Nah, yang tadi perkara-perkara receh, umur tafihah itu nggak bisa diamalkan. Bahkan kami di pesantren itu ada obrolan yang terlalu berlebihan, membahas tentang tafsir kemana-mana. Nah, ini tidak semestinya kita lakukan. Lanjut, lihat surat Al-Kahfi ayat 22. Rasul pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala membahas sesuatu yang enggak penting. Al-Kahfi ayat 22. Surat Al-Kahfi ayat 22. Yes. Nanti ada yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang. Iya. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka kecuali perbantah lahir saja. Ya betul ya? Iya. Perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda kepada siapapun. Karena hal ini sedikit manfaat. Menanyakan jumlah Ashabul Kahfi, berikut nama-namanya misalkan. Ashabul Kahfi ada berapa? 7 itu sama anjing atau enggak? Udah include atau enggak gitu. Terus nama mereka siapa aja? Nomor sepatunya berapa? Hal semacam ini enggak. Kenapa? Karena tidak menambah amal dan tidak menambah keimanan. Kalau kita tahu jumlah mereka, apakah menambah keimanan? Kan enggak. Nah, hal seperti ini di medsos banyak banget. Ya, banyak, bukan ya, masalah-masalah selain agama juga banyak. Membahas tentang masalah ini, masalah bilangan, masalah angka, masalah tempat dan segala macam. Ini umur tafihah, perkara-perkara yang receh yang kita tidak semestinya terlalu fokus. Bumi itu bulat atau datar? Wah, segala macam.
Nah ini kata ulama sepakat bahwa kita katakan yang manapun tidak masuk ranah akidah. Tidak masuk ranah akidah. Orang yang mengatakan datar tidak disebut kafir. Yang mengatakan bulat tidak disebut kafir. Tapi ada segelombang orang yang membawa ini pada permasalahan akidah. Kamu mengatakan bahwa bumi itu bulat, bahaya loh, ini bertentangan dengan akidah, itu bisa kafir enggak? Enggak seperti itu. Ini umur kafirah. Ya sudah. Yang disebut Al-Quran begitu. Kalau memang kita nggak tahu ilmunya, apalagi nggak tahu ilmunya, kecuali kalau punya ilmunya silahkan. Ya, sebagaimana hadis Anas bin Malik ketika ditanya Rasulullah SAW, kapan kiamat? Jawabannya apa? Jawabannya kan kata Rasul, emang kamu sudah siap apa? Sudah amal apa? Kata beliau, saya nggak nambah sholat, nggak nambah zakat, ya segini aja amal mah. Cuma saya punya satu, saya cinta Allah dan Rasulnya. Anta ma'an man ahbabta, kata Rasul. Kamu akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Pertanyaannya tentang kiamat dijawab dengan amal. Jadi kalau perkara agama hanya diperdebatkan tapi gak ada amalnya, ya saya percuma. Saking hebatnya nih sahabat Nabi SAW, sampai-sampai kata ulama nih, pertanyaan dari sahabat itu sedikit dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya, pertanyaan-pertanyaan inti terkait tentang agama, sahabat itu cuma nanya 12 kali. Maksudnya yang diabadikan di Al-Quran, saking sahabat ini jarang nanya, itu 12 pertanyaan yang diabadikan di Al-Quran yang biasanya pakai kata yas'alunaka, mereka bertanya tentang anu itu cuma 12 pertanyaan. Kenapa? Karena sahabat mengerti kalau itu sudah terkait dengan perintah dan larangan, maka ya kerjakan atau jauhi gitu. Mereka akan bertanya ketika sesuatu itu belum diketahui. Jadi simpulannya pertanyaan itu untuk amal, untuk amal. Tuh. Baik. Ada ayat lain yang berbicara tentang hal ini, boleh dilihat surat Al-Maidah ayat 101. Ini kita kupas tuntas aja lah supaya nggak dibingungkan lah dengan zaman sekarang yang agama itu akan jadi perdebatan gitu ya. Iya, banyak sekali. Nah, makanya kita kupas tuntas, ini penting banget. Soalnya sekarang itu teknologinya udah canggih dan apa namanya informasi nggak terbendung. Informasinya terlalu banyak. Nggak terbendung. Ya. Al-Maidah ayat berapa? Ayat 101. Ini penting banget. Silakan Mbak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Yes, jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dia Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ya, ini kaitannya dengan hadis yang tadi ya, ketika Rasul mengatakan bahwa haji itu wajib gitu ya. Kemudian Rasul ditanya apakah setiap tahun? Gak bisa jawab. Kenapa? Karena kondisinya pada saat itu wahyu belum turun yang surat Al-Imran itu. Ketika sudah turun baru Rasul bisa menjelaskan. Nah ini kata ulama, ayat ini jadi dalil larangan bagi pemula, dalil larangan banyak bertanya bagi pemula dalam belajar agama. Karena ada hal-hal tertentu yang kalau disampaikan bukan pada waktunya maka akan memberatkan atau membuat susah. Ya, sekiranya mau bertanya, maka bertanyalah pada waktunya. Kapan? Yaitu pada saat yang mau ditanyakan itu sebetulnya materinya sudah dijelaskan terlebih dahulu, tapi belum paham. Saya sudah menjelaskan tentang ini, ibu belum paham, boleh ditanyakan. Ini mah belum dijelaskan, sudah ditanyakan. Ya pusing kan? Contoh nih, konteksnya kalau belajar bahasa Arab saya pernah ngajar. Ada mahasiswa dari Cililin, jauh. Saya ngajarin yang pemula. Ini tiba-tiba yang dari Cililin itu mungkin belum sampai. Ustaz, maaf, tolong terangkan tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Langsung loncat ke bab 5. Padahal saya belum menjelaskan bab 1. Pak, kata saya, ini kita masih awal-awal. Gak apa-apa Ustaz, sedikit aja biar yang lain juga tahu. Jelasin. Paham Pak? Pusing. Ya, dia pernah belajar bahasa Arab mungkin, cuma dia lupa lagi kan, dijelaskan langsung. Pusing. Ya nanti insya Allah akan jelaskan pada waktunya. Ketika sudah dijelaskan masih belum paham, silakan ditanyakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya. Asya itu apa? Bentuk jamak dari syai'. Syai' jawabnya asya. Sesuatu yang sangat banyak.
Ini isyarat bahwa kita jangan banyak bertanya. Seutik-utik. Ini tanya lagi. Koma dan titik dan tanda seru pun ditanyakan. Itu paling tidak disukai. Jadi kata asya ini mengisyaratkan banyak bertanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum. Kata in dalam bahasa Arab beda dengan idza. Kalau kata idza itu pasti idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah itu pasti datang. Kalau in itu inja aku bisa datang, bisa enggak. Kalau pakai in maksudnya apa? Ini maknanya isyaratnya jarang terjadi. Jarang terjadi. Maksudnya apa? Mengisyaratkan sebaiknya jangan banyak bertanya. Apalagi kalau terkait perintah dan larangan. Apalagi kalau memang belum dijelaskan. Makanya kata Imam Fakhrul Razi terkait ayat ini ya, kata ulama, pertanyaan itu terbagi menjadi dua. Pertanyaan itu terbagi menjadi dua. Pertanyaan pertama, bertanya tentang sesuatu yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sesuatu yang baru. Maka pertanyaan jenis ini dilarang, walaupun tidak sampai haram. Mungkin bisa masuk makruh. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasu'ukum, yang apabila diterangkan kepadamu boleh jadi memberatkan kamu sendiri. Yang tidak diterangkan di Al-Quran dan Sunnah. Ya. Pertanyaan jenis ini kata beliau dilarang. Yang kedua, bertanya tentang sesuatu yang Al-Quran sudah turunkan, yang ada dalam Al-Quran, tapi belum kita pahami. Maka sebaik-baik pertanyaan itu seperti itu. Kita fokus kepada apa yang diterangkan Al-Quran. Misalkan, Ustaz, apa ini tafsir ayat ini maksudnya apa? Misalkan, jelaskan. Bukan sesuatu yang fenomena-fenomena hal-hal yang baru yang di luar itu menjadi itu usahakan. Apalagi kalau bertanya pada selain ahli. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Nah, ini isyarat. Kalau bertanya itu setelah diterangkan. Jangan bertanya melampaui yang seharusnya. Baca ayat berikutnya, ayat 102. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir. Banyak mempertanyakan hukum, ini bagaimana segala macam. Turunlah hukum semuanya sebelum waktunya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, segala macam. Siapa yang repot? Iya, udah. Karena pernyataan seorang nabi itu, kalau dia mengatakan ya wajib, jadi wajib. Karena nabi itu musyari, termasuk pembuat syariat dengan izin Allah. Ya, itu harus kerjakan, jadi wajib pada saat itu. Kalau sudah diwajibkan dan mereka nggak mampu, dosa. Ini yang terjadi pada Bani Israel. Minta mereka tuh, banyak minta. Coba lihat lagi surat Al-Baqarah 246. Ini nih kacaunya Bani Israel sama nabi mereka gitu ya. Banyak minta. Apa yang mereka minta di ayat ini? 246. Sedikit lagi pembahasannya. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Minta apa? Raja. Minta diangkat pemimpin raja. Apa kata dia kalau diangkat raja? Kami akan berperang. Kami akan berperang pasti nih. Angkat dulu raja, siap, kami minta untuk diangkat supaya bisa berperang. Lanjut. Jangan-jangan Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Jangan-jangan nanti kalau udah ada pemimpin terus diwajibkan berperang, kalian nggak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Minta, ayo siap jihad, wajibkan atas kami jihad, diwajibkan jihad, udah wajib pada kabur. Itu yang terjadi pada Bani Israil. Makanya hebatnya Nabi Muhammad itu, ketika ada orang yang terlalu bersemangat tapi tanpa ilmu, dikasih tahu sama Rasul, jangan kamu pengen perang, jangan kamu menginginkan untuk bertemu musuh. Sallallahu al-afiyah,
minta sama Allah sehat wal afiat, kecuali kalau musuhnya datang ke sini, kamu harus sabar lawan mereka gitu. Jadi enggak, kita tuh tipikal orang yang militan tapi tanpa ilmu. Jadi semuanya harus berilmu, berdasarkan ilmu. Yang Allah suruh minta sehat wal afiat, tapi kalau musuh sudah depan mata dan terpaksa kita harus berperang, ya harus sabar. Itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini terakhir ada beberapa contoh pertanyaan yang sifatnya makruh, yang mungkin nanti ini bisa jadi patokan ya. Pertanyaan di dalam satu buku karena Imam Syafi'i ini ulama besar, beliau merinci beberapa pertanyaan yang sifatnya makruh. Makruhnya juga beda-beda, ada yang makruhnya biasa-biasa, ada yang sampai nyaris ke haram. Nah, ini hati-hati nih, boleh dicatat ya, singkat aja. Pertama, tadi bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat dalam beragama, tidak nambah iman, tidak bisa diamalkan. Tidak nambah iman, tidak bisa juga diamalkan. Bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat dalam agama, ya dalam beragama, tidak nambah keimanan pun tidak bisa diamalkan. Yang pertama, Rasul pernah buka forum, silahkan tanya apa saja kata Rasul. Nah, kondisi ketika Rasul ngomong begitu, silahkan tanya apa saja, itu berarti wahyu sedang turun. Benar itu. Langsung pada nanya, wahai Rasul, dan nanya itu nanya yang nggak penting banget. Wahai Rasul, ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Huzafah. Wahai Rasul, siapa ayahku? Namanya Abdullah bin Huzafah. Wahai Rasul, siapa ayahku? Rasul menjawab, nama ayahmu Huzafah. Karena namanya Abdullah bin Huzafah. Bahkan yang parah, tanya, wahai Rasul, di mana ayahku? Ayahmu di neraka. Dijawab sama Rasul. Kan itu pertanyaan yang kita tahu jawabannya, kita sendiri ya Allah, hal-hal yang nggak penting, ayahmu di neraka dan seterusnya. Jadi di antara sahabat juga ada yang awam, yang dari masyarakat Baduy gitu ya, mempertanyakan sesuatu yang nggak penting, walaupun kemudian Rasul menegur. Jadi ini pertama, dilarang bertanya tentang sesuatu atau membahas. Selain bertanya, membahas sesuatu yang tidak nambah keimanan, kayak tadi pembahasan tentang surganya Adam di mana, buah Adam yang dimakan itu apa, segala macam. Ya, apakah Borobudur itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman atau bukan, segala macam. Apakah Ratu Boko itu yang ada di Jawa sana adalah Ratu Balkis dan segala macam. Ini umur tadi. Karena nggak akan nambah keimanan. Kalau untuk keilmuan sih boleh aja ya, silakan. Cuma tadi patokannya ya mau dipelajari silakan, cuma nggak ada yang bisa diamalkan dari situ. Yang kedua, bertanya tentang sesuatu yang sebetulnya sudah dijelaskan oleh Al-Quran, sudah ada tafsirnya, sudah dijelaskan dijelaskan secara jelas gitu. Kayak tadi permasalahan haji itu, kalau sekilas lihat begini aja, orang Arab ya nih, kalau sudut pandang orang Arab ketika melihat ayat tentang haji itu di surat Al-Imran ayat 97, itu sudah tahu bahwa haji itu berat dan itu cukup sekali seumur hidup, tapi masih ditanyakan oleh si fulan itu, sahabat itu. Ayat Rasul, kalau saya bilang wajib, jadi wajib buat kamu, udah nggak usah ditanyain, nggak usah bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya sudah dijelaskan. Maksudnya di Al-Quran sudah jelas ditanyakan, kecuali kalau kita memang di forum ingin agar orang lain tahu, kita nanya boleh ya. Yang ketiga, bertanya tanpa ada kebutuhan mendesak pada saat itu. Kalau nggak ada kebutuhan mendesak tapi kita punya pertanyaan, nggak usah ditanyain. Karena kata Rasul, Allah mendiamkan beberapa hal sebagai bentuk kasih sayang. Ini ada hadisnya. Allah mendiamkan, tidak mendetailkan beberapa hal sebagai bentuk kasih sayang, bukan karena lupa, maka janganlah kalian menanyakannya atau membahasnya. Allah mendiamkan beberapa hal. Kalau Allah rinci semua hal di muka bumi ini, ya, semua yang terjadi sampai zaman modern repot juga. Misalkan Allah merinci, tidak boleh kita ngaji tapi ada makan-makan, repot. Ya kan? Boleh nggak sih ngaji ada makan-makan misalkan? Ini nggak usah ditanya, selama tidak ada syariat yang melarang. Kenapa Allah mendiamkan beberapa hal? Bukan karena lupa, tapi rahmatan bikum, supaya hidup ini fleksibel. Itu yang ketiga, bertanya tentang tanpa adanya kebutuhan mendesak. Yang keempat, bertanya tentang masalah-masalah pelik, susah, ya, yang sifatnya teka-teki, menjebak dan menyesatkan. Nggak boleh juga, makruh hukumnya, bahkan bisa jadi haram. Contohnya pertanyaan orang-orang filsafat, siapa yang menciptakan Tuhan,
apa yang dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh Tuhan. Pertanyaan semacam itu nggak boleh ditanya. Apakah bisa Tuhan atau Allah membuat sesuatu yang dia sendiri tidak mampu misalkan? Itu pertanyaan filsafat. Itu menyesatkan. Kalau dipikirkan bisa bunyi misalkan masalah-masalah yang pelik. Termasuk masalah tadi iftiradi, asumsi tapi yang mustahil. Itu ada di kitab fikih itu yang kayak gitu. Kayak misalkan gini, pertanyaan, andai ada mayat bisa mandi sendiri gitu. Mandinya itu udah sah atau enggak? Perlu dimandiin lagi atau enggak? Itu kan mustahil kalau gitu. Terjadi aja belum, itu ada di kitab fikih. Makanya kalau belajar kitab fikih ya, harus yang betul-betul bertahan. Jadi ada terlalu dilebar-lebarkan masalahnya. Yang kelima bertanya tentang ilat atau alasan logis hukum dari sesuatu. Ya. Bertanya tentang alasannya kenapa. Kok kenapa seperti itu? Ini ada kasus di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang perempuan bertanya kepada Aisyah. Kayaknya setelah wafat hadis ini. Penuturan hadis ini, aku bertanya kepada Aisyah, kenapa wanita haid mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat? Nanya kayak gitu. Dijawab sama Aisyah, kamu khawarij ya? Khawarij kalangan menyimpang. Enggak, saya pengen tahu aja. Jawaban Aisyah simpel. Dulu kami mengalami haid, lalu kami diperintahkan mengkodok puasa dan tidak diperintahkan mengkodok sholat gitu. Maksudnya yang sifatnya perintah itu sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu dilaksanakan tanpa melihat ke ilat alasan-alasannya. Rasanya aja. Makanya ada kaidah seperti ini, panjang nih kaidahnya. Ibadah itu, ini kaidahnya nih. Ini kaidah penting. Ibadah itu pada dasarnya at-ta'abbud, ketaatan 100% tanpa melihat hikmah dan alasan. Tanpa melihat, kata Allah misalkan gini, kamu harus sholat. Sholat itu udah selesai. Di sholat itu ada ruku. Yang ditanya, emang ruku hikmahnya apa? Apakah dengan ruku kita bisa sholat? Apa bisa sehat segala macam? Usah. Makanya mencari hikmah dalam ibadah wajib ya, dalam ibadah ya, itu nggak perlu. Karena pada dasarnya ibadah itu ketaatan mutlak. Ya. Misalkan gini, kita bilang bahwa ruku itu ternyata menyehatkan. Kalau seandainya ruku itu membuat sakit, apakah nggak sholat? Apakah lantas tidak sholat? Jadi pada dasarnya ibadah itu ketaatan mutlak 100% tanpa melihat makna atau hikmah yang terkandung dalamnya. Tapi kalau mau nyari hikmah silahkan. Cuman pada dasarnya ibadah itu taat sami'na wa ata'na. Beda dengan adat. Al-adat, al-asl fil adat istiadat atau tradisi itu harus lihat hikmahnya apa. Ada maknanya enggak begini-beginian tuh. Ini acara-acara begini segala macam ini adat ini ada enggak hikmahnya? Kalau enggak ada enggak usah laksanain. Itu kalau ada. Kalau ibadat taat aja gitu. Pada dasarnya di sami'na wa ata'na. Yang keenam, pertanyaan yang sampai batas membebani diri atau berlebihan, takalluf ya. Ini kisah Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, ketika ditanya terkait surat Abasa ayat 31, wa fakihatau wa abba, kata salah seorang di antara mereka sahabat, wahai Abu Bakar, aku ngerti fakihah itu buah-buahan, lalu apa itu abba? Apa jawaban Abu Bakar? Kata beliau, langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan melindungiku dari murka Allah kalau aku menjawab tanpa ilmu? Saya nggak tahu abba. Jadi tidak membebankan diri untuk menjawab ntar ya nanti. Kalau nggak tahu memang betul-betul nggak tahu dan nggak ada gitu. Ya nggak dijawab sama Abu Bakar sendiri. Atau misalkan begini, saya datang sini, maaf bu, mau sholat di sini misalkan. Kesini pernah ada gugup nggak kesini? Kan nggak penting. Lihat aja ini bersih kan, udah sholat. Itu kan asumsi, sifatnya asumtif gitu. Masa iya sih gitu kan? Nggak. Nah itu pertanyaan juga yang nggak boleh dipertanyakan. Bikin was-was. Nah yang ketujuh nih yang paling marak, yang sering ya, terutama di kalangan orang-orang ini, bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang maknanya samar, terutama terkait dengan sifat-sifat Allah. Bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Malah ini tuh jadi diperdebatkan. Nanti kalau nonton YouTube ya, tentang tema-temanya akidah gitu ya, membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ini juga makruh. Dalilnya apa? Surat Al-Imran ayat 7.
mempertanyakan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Tahu Ibu ayat-ayat mutasyabihat? Ayat-ayat yang maknanya sama. Kayak yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan. Kita pertanyakan, tangan Allah kayak gimana? Oh, bahaya. Innallaha 'alal arsyis tawa, sungguhnya Allah bersemayam, duduk di singgasana. Duduknya Allah kayak gimana? Istiwanya Allah, aduh jangan. Ini ayat-ayat mutasyabihat yang tidak perlu dipertanyakan. Walaupun ini ada penjelasannya dari ulama. Ya. Ini Imam Malik pernah ditanya ayat ini. Wajahnya memerah langsung. Wajahnya merah. Wah, Imam Malik, kalau istiwanya, duduknya Allah di atas singgasana itu gimana sih teknisnya? Wajahnya merah. Terus dia ngomong gini, al-istiwa ma'lum. Al-istiwa ma'lum. Yang namanya duduk itu maklum. Paham maklum? Maklum, sudah tahu orang duduk kayak gimana sih? Ya gini. Al-istiwa secara bahasa ya. Istiwa atau al-julus duduk, al-istiwa ma'lum. Sudah diketahui lah, itu maklum maksudnya. Al-istiwa ma'lum wal kaif majhul. Kaifnya bagaimananya? Majhul, tidak diketahui. Wasu'alu anhu bid'atun. Dan soal tentang itu bid'ah. Istiwa maklum, sudah maksud tanyakan. Wal kaif, bertanya-tanya tentang bagaimananya, majhul. Wasu'alu anhu, bertanya tentang hal tersebut bid'atun. Saya takut kamu adalah orang yang tersesat. Sudah, dari jawabannya sudah. Ya. Jadi untuk ayat-ayat seperti ini, kebanyakan ulama lebih memilih tafwid. Tafwid itu menyerahkan kepada Allah. Kita beriman sebagaimana yang Allah maksud, tanpa mempertanyakan detailnya. Istiwa dulu bagaimana segala macam. Kenapa? Karena nanti bisa nyerempet pada tajsim. Kalau tajsim, personifikasi seperti orang Kristen, Tuhan dipersonifikasi menjadi bentuk manusia. Misalkan ngomong kayak gini, duduknya Allah seperti duduknya kita, itu haram hukumnya. Ngomong kayak gitu, itu namanya tajsim. Allah turun misalkan di dalam hadis tentang tahajud ketika sepertiga malam itu seperti turun dari anak tangga seperti itu, terus kita katakan ya seperti turun dari anak tangga seperti itu, nggak boleh, tajsim, haram hukumnya. Maka sebaiknya kita menghindari dari permasalahan agama seperti ini. Jadi mentang-mentang agama tidak lantas kita bahas, Bu. Ada permasalahan agama yang terlalu dibuas-buaskan oleh ulama yang sebaiknya kita hindari. Tosweh biasa diamalkan, fokus nya saum Senin Kamis, nya tahajud, nggak perlu membahas sampai dalam. Saya ucapkan seperti ini, katakan seperti ini supaya nggak terjebak, ya, supaya nggak terjebak. Ya, kakak kelas saya Ustaz Nuruddin itu bagus karena memang beliau bidangnya di filsafat, di mantik. Tapi ingat ketika ibu mau lihat video-video beliau, harus diingat bahwa saingan beliau itu konteksnya membahas ayat kayak gini. Memang bidangnya itu gitu. Nah kalau kita yang masih awam yang lihat, jangan salahin Ustaz Nuruddinnya, salahin diri kita. Kenapa kita nonton kalau kita belum paham bahasanya seperti itu? Karena memang beliau jurusan filsafat, akidah filsafat. Dia masihnya S2 lagi. Saya tahu betul itu membahas ilmu logika, nanti pusing kepala ini, ya. Dan pembahasannya dibahas tentang itu. Wajar gitu, karena memang saya gitu. Yang ke-8 bertanya tentang perselisihan salafus sholihin. Ya, kenapa ini ada terjadi perang antara Ali dan Muawiyah? Ya, kenapa segala macam? Bertanya seperti itu nggak penting juga. Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya seperti ini. Kata beliau, Allah sudah menahan saya untuk tidak ikut campur dalam peperangan itu karena belum lahir beliau. Allah menahan saya karena alhamdulillah saya nggak ikut campur dalam peperangan itu. Ya, maka saya pun akan menahan lisan saya untuk melumuri lisan saya daripada ngomongin hal tersebut. Gitu. Itu yang ke-8. Yang ke-9 terakhir bertanya untuk menyusahkan orang lain atau keras kepala, ingin membungkam lawan. Ini dalilnya Zukhruf ayat 58. Az-Zukhruf ayat 58. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang hukumnya makruh, bahkan bisa jadi itu. Nanti saya mungkin kirim teksnya. Sepertinya seperti itu, Bu. Demikian, karena sekarang jam berapa ya? Bukur 46. Baik, demikian wallahu alam. Hadis ini sudah tuntas. Insyaallah kalau nanti ada pertemuan lagi kita bahas lanjut ke surat Wallahu a'lam. Demikian. Enggak.